Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda sekalian? Terima kasih. Oke, sebelum kita belajar, kita cek hadiran terlebih dahulu. Sudah kelas, hadir semua atau kelas? Hadir. Oke, terima kasih kepada Anda sekalian yang telah hadir pada hari ini. Baik, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu cek kesiapan belajar kalian semua. Tolong semuanya berdiri. Bagi yang masih di luar, tolong dimasukkan terlebih dahulu sebelum belajar kegiatan belajar kita mulai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, kerapian merupakan bagian dari iman, maka kita diwajibkan untuk berpakaian rapi. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tolong untuk kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian kita masuk kegiatan pembiasaan, itu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Tolong semuanya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sebelum kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tolong semuanya berdiri. Indonesia
ada kontrak belajar. Jadi sebelum kegiatan belajar kita mulai, kita melaksanakan kontrak belajar. Jadi kontrak belajar ini berfungsi supaya kegiatan belajar bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Yang pertama, siswa harus berada di luar kelas sebelum guru masuk ke dalam kelas. Kontrak belajar yang harus kita ikuti. Bagaimana Anda? Apakah setuju? Setuju. Ini kita ada es drinking. Jadi es drinking ini es drinking bentuk pertama, satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, bisa kita mulai? Stop. Oke, yang pertama tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, pada pertemuan kali ini itu kita akan melaksanakan pembelajaran tentang bab 8. Tapi sebelum melaksanakan pembelajaran bab 8, kita kemarin sudah mempelajari bab 7. Ada yang tahu tentang apa kemarin pembelajaran kemarin? Ada yang tahu? Nah. Oke, silakan. Bisa silakan. Mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi kemarin kita sudah mempelajari mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan. Jadi pada pertemuan kali ini itu kita mempelajari bab 8, yaitu menghindari hibah dan melaksanakan tabayun kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hibah dan tabayun serta dampak keduanya dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh hibah dan tabayun serta menerapkan dalam situasi nyata di sekolah. Model pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu model pembelajaran TPACK. Jadi model pembelajaran TPACK ini yaitu model pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan sebelum kita masuk kegiatan belajar, ini ada pertanyaan tematik. Apa yang terjadi jika kita mendengarkan gosip tentang teman kita tanpa memastikan kebenarannya? Jadi apa yang kita laksanakan? Ada yang tahu? Silakan. Jadi itulah yang terjadi jika kita mendengarkan gosip tentang kelakuan kita tanpa memastikan kebenarannya. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu apa itu ghibah. Apa itu ghibah? Jadi ghibah itu adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa pengetahuan orang lain yang dibicarakan, baik dengan maksud buruk maupun tanpa tujuan yang baik. Jadi, kemudian dalil tentang ghibah. Jadi dalil tentang ghibah yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian penyebab kejadian ghibah. Penyebab kejadian ghibah yaitu yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan meningkat derajat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang tahu apa yang kedua? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang kedua? Ada. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Kemudian ini ada dampak negatif dari ghibah.
Jadi dampak negatif dari hibah itu ada dua. Yang pertama antara kita dengan kita, kemudian antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dampak sosial itu antara kita dengan sesama manusia. Yaitu yang pertama menghancurkan kehidupan antar sesama, kemudian juga menyebabkan ketidakpercayaan dan keretakan dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita mengetahui tentang perilaku hibah itu, mari kita lihat sebuah cuplikan video pendek tentang perilaku dari hibah. Ini adalah perilaku hibah online. Hibah online ini biasa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang ini. Sudah tadi cerita video pendek tentang hibah online. Jadi zaman sekarang ini sering sekali kita tertipu daya dengan dunia internet, dunia maya. Banyak orang-orang yang menyebarkan hoax tanpa menyebarkan informasi tanpa mencari informasi yang lebih detail sebelum menyebarkannya. Jadi mudah-mudahan dengan video tadi kita bisa mengartikan, kita menerapkan apa itu hibah, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terhindar dari perilaku hibah. Kita masuk yaitu apa itu tabayun. Jadi tabayun ini merupakan lawan dari hibah. Kenapa demikian? Karena tabayun ini yaitu proses mencari klarifikasi atau memastikan kebenaran suatu informasi atau berita sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Jadi bagaimana cara kita menghindari hibah? Yaitu dengan melaksanakan tabayun. Cari dulu, klarifikasi dulu suatu masalah, kemudian baru kita menyebarkannya. Kemudian dalil dalam melaksanakan tabayun. Dalil melaksanakan tabayun itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Oke, sebelum kita mengetahui bagaimana langkah-langkah kita melaksanakan tabayun, kita analisa dulu, lihat dulu video tentang tabayun supaya kita bisa mengetahui nanti langkah-langkah melaksanakan tabayun. Klarifikasi kesana politik cedewek Ampura umat sudah lain gitu kejadian dewek desa iya boga calon pemimpin udah ngerasa model silai ke perkara nama baik silai dewek juga desa Wios Pagi. Oke, tadi adalah video tentang tabayun, bagaimana kita mencari suatu informasi dengan baik, kemudian mengidentifikasinya supaya tidak menimbulkan hibah. Nah, setelah kita melaksanakan melihat video tadi, nah ini adalah langkah-langkah kita melaksanakan tabayun supaya kita tahu bagaimana kita melaksanakan tabayun. Yang pertama, menerima informasi dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Kemudian, mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Jadi inilah langkah-langkah kita melaksanakan tabayun. Ada 4 langkah. Jadi supaya kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini
yaitu kita menggunakan aplikasi Wordwall. Jadi tugas kelompok ini ada alamatnya. Ini ada KPD untuk tugas kelompok. Tapi sebelum kita melaksanakan tugas kelompoknya, itu kita bagi dulu kelompoknya. Nah, kemudian kemarin sudah Bapak kasih tahu nama-nama kelompoknya. Silakan duduk ke kelompok. Silakan duduk ke kelompok terlebih dahulu. Sudah. Jadi setelah duduk ke kelompok, ini ada LKPD ini tentang tugas kalian. Jadi silakan Ananda buka HP-nya, silakan dibuka HP-nya. Sudah dibuka, silakan dibuka alamat Wordwall-nya. Alamat Wordwall itu silakan dibuka. Dibuka alamat Wordwall yang ada di KPD ini. Nah, silakan dibuka. Setelah dibuka, nanti akan tampil layar yang seperti ini. Layar yang seperti ini nanti kan. Tetapi layar yang seperti ini sudah tampil. Nah, jadi tugasnya sesuai dengan instruksi di RKPD. Jadi kalian itu menggunakan aplikasi Wordwall itu mencocokkan kata, mencocokkan kata per. Jadi di sana ada bertuliskan kata-kata tentang gibah dan tentang tabayun. Jadi silakan dicocokkan, dipindah-pindahkan. Jadi yang seperti ini, kata yang seperti ini, misalnya kan di sini kan ada kotak yang warna kuning. Silakan kalian cocokkan dengan kata kalimat yang seperti ini, yang ini. Kalau kalimatnya cocok, berarti akan dapat nilai 1. Kalau tidak cocok, akan berubah menjadi akan menjadi 0. Kalau tidak cocok, jadi silakan cocokkan kalimat-kalimat yang kuning ini dengan kalimat yang ini. Silakan dicocokkan. Sudah semua? Belum. Kalau sudah, nanti silakan giliran per kelompok cocokkan jawabannya di sini nanti. Silakan maju nanti cocokkan dengan di depan. Nah, didirikan HP-nya bisa cocokkan. Kalau sudah semua tidak? Sudah, silakan maju cocokkan. Silakan maju cocokkan. Kelompok cocokkan, silakan boleh cocokkan.
Artinya sama Dinda, Bisa lihat berapa poin dari kelompok. Terima kasih pada setiap kelompok yang sudah membuat tugas dengan baik. Mudah-mudahan untuk tugas selanjutnya bisa diselesaikan lebih baik lagi. Jadi sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini ada tugas di rumah. Tugas di rumah itu silakan Ananda sekalian isi di aplikasi Wordwall. Ini sudah ada alamatnya, silakan diisi. Nanti dikirim dengan Bapak nanti. Jadi tugas itu adalah asesmen formatif kita. Jadi penilaian Bapak akan menilai pengetahuan kalian tentang gibah dan tabayun melalui aplikasi Wordwall. Dan kita masuk selanjutnya yaitu kesimpulan kita pada materi kali ini, yaitu bahwasanya gibah merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa. Sedangkan tabayun adalah cara yang baik untuk menjaga kebenaran dan keharmonisan dalam masyarakat. Kemudian kita harus bijak dalam berkomunikasi, selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwasanya gibah merusak hubungan sosial dan tabayun merupakan cara terbaik untuk menghindari gibah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita baca bersama-sama doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hindarkan kami dari sifat ghibah dan ajarkan kami untuk selalu melakukan tabayun. Jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga lisan dan hati serta mampu berbuat baik kepada sesama. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa terhindar dari gibah dan kita selalu melaksanakan tabayun. Akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.